Yo, masih bersama kita di Misi Matematika. Hari ini kakak mau meralat soal yang kapan itu ya? Kakak ada yang salah ngerjain nih kapan itu. Terus selain ngeralat soal, kakak juga mau itu apa? Ngebahas soal-soal harian yang kakak upload di Instagram. Yuk kita langsung aja. Oke, ini soal yang kakak mau meralat jawaban kakak ya. Oke, soalnya tuh kapan itu tentukan jumlah semua nilai X bilangan real yang memenuhi floor X plus X kuadrat sama dengan 3X. Ingat gak kapan itu kakak ngiranya kan apa tuh? Kan kalau yang kiri itu karena di floor bulat, maka yang kanan 3X itu bulat kan. Terus jawaban kakak X yang memenuhi cuma 0 sama 2 gitu. Padahal kan misalkan X-nya 100 per 3 gitu, kan jawabannya juga masih bulat. Oleh karena itu kakak mau ngeralat jawaban kakak pada pertemuan kali ini. Oke, dari soal ini pertama-tama yang mau kakak lakuin kalau kita mendapatkan soal jenis floor, kita beri pembatasan. Di situ kan floor X kuadrat plus X sama dengan 3X kan. Itu berarti apa? Kita bisa membatasi nilai X-nya tuh terbatas gitu. Jadi kayak gini. X kuadrat plus X. Enggak, maaf. Jadi tuh bentar, 3X itu kurang dari atau sama dengan X kuadrat plus X kurang dari 3X plus 1. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena kalau biasanya floor itu misalkan nilainya floor X sama dengan 1. Misalkan kayak gini. Berarti X-nya antara berapa dong? Berarti nilai X itu antara 1 sampai nggak sampai 2 sih dia. Jadi kayak gini. Dari situ kita udah dapet pembatasan yang kayak ini kan. Ding. Oke, dari pembatasan itu kan kita masih terdapat dua ketidaksamaan kan. Anggap aja ini yang bagian ini. Sorry. Anggap aja ketidaksamaannya tuh yang ini kiri. Terus yang ini dia golongan kanan nih. Oke, kita selesaiin yang kiri dulu. Kiri maksudnya. Berarti apa? 3X. Biar gampang, X gini. X kuadrat plus X lebih dari atau sama dengan 3X. X kuadrat min 2X lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kita udah dapat itu kan. Berarti X-nya berapa dong? Kalau yang sama dengan aja 0 sama 2 nggak sih? Kita dapat nih. Ding. Ini sama di sini. Di sini 2, di sini 0. Agar lebih besar dari 0 nilainya harus di mana dong berarti? Ini aku bisa X kali X min 2 lebih gede atau sama dengan 0. Berarti nilainya kalau nggak di sini, yang positif tuh di sini. Kalau kita masukin 1 juta kan positif gitu. Terus di sini yang tengah negatif. Berarti kita udah dapat tempatnya X lebih besar atau sama dengan 2 sama atau X kurang dari atau sama dengan 0. Oke, ini dari persamaan yang kiri. Sekarang kita berpindah ke kanan. Yang kanan tuh 3X kuadrat plus X. Dia kurang dari 3X plus 1. Dari sini kita bisa dapetin apa tuh? X kuadrat min 2X. Terus min 1. X kuadrat min 2X min 1 kurang dari 0. Untuk mencari nilai X-nya kita kepaksa pakai ABC ya. X 1,2 berapa tuh? Min B. Berarti 2 plus minus akar 4 plus 4 per 2. Berarti ini sama dengan berapa nih? X-nya itu 1 plus akar 2 atau X-nya itu 1 min akar 2. Oke, mari kita gambar di garis bilangan. Ini tadi 1, ini enggak 1 min akar 2. Terus ini 1 plus akar 2. Yang memenuhi yang mana nih? Kalau misalkan kita masukin 1000, kita masukin 1000 positif atau negatif? X kuadrat min 2X min 1. Berarti di sini positif ya kalau kita masukin 1000. Terus di sini positif, sini negatif. Kita nyarinya yang daerahnya negatif. Berarti daerah penyelesaiannya yang sini nih. Berarti dari situ kita dapat
1 min akar 2 X. Terus berapa tuh? 1 plus akar 2. Yo, next. Habis itu kita tinggal nyari nilai X-nya nih. Kita gabungin dua baris bilangan tadi. Di sini 0, sini 2. Di sini 1 plus akar 2 tuh berapa ya? Bentar. Akar 2 itu kalau nggak salah, akar 2 dia mendekatin siapa, hayo? 1,41. Berarti gedean mana dong? 1 plus akar 2 berarti sekitar 2,4 ya. Berarti gedean ini. Di sini sekitar 2,4. Terus di sini berarti 1 min akar 2. 1 min 1,4 berarti sekitar 0,4-an di sini. Ini bulat. Oke. Daerah penyelesaiannya tadi di mana? Lebih gede dari 2 sama kurang dari 0. Berarti sekitar sini nih. Terus sama di antara 1 min akar 2. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Ding. Yo, next. Abis itu apa lagi nih yang harus kita tahu? Tadi 3x bulat kan? 3x bulat. Berarti kita boleh misalin gini. 3x sama dengan k. K-nya itu adalah bilangan bulat. X sama dengan k per 3. Berarti sekarang kita mau nyari nilai x. Nilai apa? Nilai k yang kalau kita substitusiin ke x, dia hasilnya masih masuk ke dalam ini, masuk ke himpunan penyelesaiannya ini. Berapa dong x-nya? 0,4. 0,4 berarti berapa tuh? Minus per 3 juga masuk ya. K-nya berapa aja nih? K sama dengan minus per 3. Minus per 3 0,33. Berarti K-nya minus 1 masuk. K-nya berapa lagi? 0 masuk nggak? K-nya 0. K-nya 0 masuk ya. K-nya 0 masuk. Terus K1 sepertiga. Sepertiga itu di antara 0 sama 2 nggak masuk. Berarti masuk lagi berapa nih? Masuk lagi 2. 2 itu K per 3. K-nya 6 sama 7. 6 sama 7 nih. Yuk, dari sini berarti X-nya X sama dengan minus per 3. 0. 2 sama 7 per 3. Jumlahin, kok 7 per 2? 7 per 3. Sekarang kita jumlahin nilai X. Jadi jumlahnya itu sama dengan minus per 3 plus 0 plus 2 plus 7 per 3. Sama dengan minus per 3 kalau kita jumlahin sama 7 per 3 itu 6 per 3 atau 2. 2 tambah 2 berarti tinggal 4. Oke, jadi jawaban soal ini tuh sebenarnya 4 ya. Kuilah, sekarang kita ngerjain soal selanjutnya sih. Soal ini soal harian yang kakak upload di IG ya. Setiap hari biasanya satu soal gitu. Oke, untuk soalnya sendiri diberikan sebuah timbangan beras. Timbangan beras itu kayak timbangan tapi punya 2 lengan gitu. Dan juga ada 3 buah uang koin. Uang koinnya misalkan namanya A, B, sama C. Benarkah 2 kali penimbangan cukup untuk menentukan urutan berat ketiga koin tersebut? Di soal ini nggak ada asumsi apapun ya. Berarti kita asumsikan aja berat mereka beda gitu. Berarti ABC beratnya beda. Oke, benarkah 2 kali penimbangan cukup untuk menentukan urutan berat ketiga koin tersebut? Oke, misalkan penimbangan pertama, kok merah? Misalkan ini penimbangan pertama, kita timbang A sama B. Dan hasilnya tuh misalkan A lebih gede dari B. Terus penimbangan kedua, kita timbang B sama C nih. B lebih gede dari C. Oh, kayaknya bisa nih ya. Kayaknya bisa. Apakah bisa? Berarti urutannya apa tuh? A lebih gede dari B, B lebih gede dari C. Berarti jelas A lebih gede dari B, lebih gede dari C. Oke. Ada kasus lain nggak? Kasus lain tuh penimbangan pertama, dia A lebih gede dari B. Terus penimbangan keduanya B kurang dari C. Aneh nggak kalau gini? Oke, kalau kasusnya yang kena kasus ini berarti apa nih?
A sama C gimana? A dan C mereka belum berhubungan ya. Oke, kalau yang ini tadi bisa nih. Kalau ini tadi bisa. Ini tadi bisa. Tapi yang ini nggak bisa nih. Yang ini nggak bisa. Berarti apa tuh? Kesimpulan yang dapat di apa? Yang dapat disimpulin dari dua kasus ini. Berarti dua penimbangan itu intinya nggak cukup untuk menentukan urutan berat ketiga koin tersebut gitu. Karena apa? Karena kalau cuma dua kali menimbang dan kalau kena kasus yang jelek dapatnya A lebih gede dari B tapi B kurang dari C, itu masih kita nggak bisa nentuin urutannya gitu. Oke, jadi jawaban soal ini adalah tidak cukup. Oke, soal selanjutnya. Seorang raja ingin membuatkan permaisurinya 5 cincin emas. Raja memesannya kepada pandai emas. Pandai emas itu orang yang membuat barang-barang dari emas. Setelah beberapa bulan, akhirnya cincin tersebut jadi dan diserahkan kepada raja. Namun, mata-mata kerajaan mengetahui bahwa pandai emas curang dengan mengurangi bahan pada satu cincin sehingga lebih ringan. Oke, berarti kasusnya tuh ada 5 cincin emas. Tapi yang satu tuh beratnya beda gitu. Berapa kali penimbangan paling sedikit dengan timbangan beras atau timbangan dua lengan yang harus dilakukan senopati untuk mencari tahu cincin mana yang dicurangi ini. Berarti mata-mata itu senopati itu si mata-mata yang mau apa? Yang mau mencari cincin palsunya. Oke, ini berapa kali ya? Paling sedikit. Idenya tuh soal ini gini. Kan karena itu timbangan dua lengan, kita langsung boleh menimbang dua cincin sekaligus kan? Kayak gitu. Oke, kita pakai pen aja biar seru. Ini misalkan timbangannya ini. Ting gitu. Misalkan sini kasih 2 koin, terus di sini kita juga kasih 2 koin. Anggap ini sama gitu. Oke nih, ini penimbangan pertama. Pada saat penimbangan pertama tuh cukup nggak ya satu kali timbang? Misalkan kita nimbangnya cuma sekali. Timbangan pertama. Kalau berat kiri itu sama dengan berat kanan, atau beratnya yang bagian nih, bagian kiri tuh ini sama dengan yang ini, atau timbangannya langsung sejajar pada penimbangan pertama, berarti kan koin emasnya itu adalah yang nggak cukup, adalah yang koin yang nggak ketimbang kan? Koin emas, koin palsu. Kok koin apa? Cincin. Cincin palsunya berarti yang tidak tertimbang. Tertimbang. Oke nih, karena kalau gitu sekali cukup nggak ya? Kalau di sini kan sekali aja udah cukup. Coba ada kasus lain nggak? Misalkan sekali, terus kiri sama kanannya beda. Misalkan kiri itu lebih besar dari kanan. Oke, cukup nggak ya? Kalau misalkan kita cuma nimbang sekali, tapi yang kiri itu lebih gede dari yang kanan atau yang kiri lebih berat. Berarti koin palsu ada di kiri kan? Berarti koin palsu, kok koin lagi apa? Cincin. Berarti cincin palsu di kiri. Sementara itu kita bisa lihat kalau kita tadi ngisi yang sisi kiri itu masih dengan 2 koin. Berarti kita masih belum tahu kan dari 2 koin itu yang mana yang palsu, yang mana yang enggak. Jadi masih dibutuhkan 1 kali penimbangan lagi. Dibutuhkan 1 kali lagi. Berarti berapa kali dong kalau yang kasus kiri lebih gede dari kanan? Berarti ini 2 kali timbang ya. Berarti ini butuh 2 kali timbang. 2 kali timbang cukup nggak ya? Kalau kiri sama dengan kanan tadi 1 kali sudah cukup. Kalau yang kasus jeleknya kan kiri lebih gede dari kanan, berarti itu karena masih ada 2 koin. Yang 2 itu yang ada di kiri semua tuh kita timbang lagi. Udah cukup sih itu. Kalau kanan lebih gede dari kiri juga gitu.
Berarti agar pasti diketahui cincin apa? Cincin yang itu, cincin palsunya, maka 2 kali penimbangan yang wajib dilakukan minimal loh. Minimal 2 kali penimbangan. Caranya gitu, timbang dua-dua gitu. Nimbangnya nggak satu-satu, tapi dua-dua. Oke. Jadi jawaban dari soal ini adalah penimbangan minimal atau penimbangan paling sedikit yang harus dilakukan untuk mencari tahu cincin yang dicurangi adalah sebanyak 2 kali. Oke, sekarang soal terakhir ya. Bayangkan sekarang adalah malam gelap gulita dengan listrik yang padam. Karena dinginnya malam, Mishim ingin mengambil kaos kaki untuknya sendiri dan 2 adiknya. Oke, berarti kaos kakinya kira-kira 3 pasang sih. Di dalam laci lemari terdapat 10 kaos kaki hitam dan 3 kaos kaki putih. Tentu ini ada kaos kaki putih yang hilang di bawah tikus. Oke, semua kaos kaki tersebut polos dan tidak ada wadah jempolnya. Berarti kita berarti kiri sama kanannya tuh ya nggak bisa dibedain, sama aja gitu. Mishim tentu tidak mau dicengin adiknya karena membawakan kaos kaki yang tidak sepasang. Berapa banyak kaos kaki paling sedikit yang harus diambil Mishim dari laci untuk memastikan semuanya mendapatkan 1 pasang kaos kaki? Oke, berarti kayaknya ini gini, 1 pasang kaos kaki tuh yang didapetin warnanya harus sama ya. Berarti kita mau ngambil 6 pasang. Kasusnya tuh kita mau ambil 6 pasang. Kok 6 pasang apa? Mau ambil 6 buah. Mau ambil 6 buah, 3 pasang. 3 pasang. Warna harus sesuai. Warnanya harus sesuai. Oke. 3 pasang itu apa aja sih yang mungkin? 3 pasang itu bisa 3 hitam. Terus apa? 3 hitam, 0 hitamnya tadi sama apa warnanya? Hitam sama putih. 3 hitam, 0 putih. Terus 2 hitam. Terus 2 hitam berarti 1 putih. Yang putih cuma 3 ya. Berarti maksimal cuma ini sih kasusnya. 3 hitam sama 0 putih. 2 pasang kaos kaki hitam sama 1 pasang kaos kaki putih. Yang putih nggak sampai 2 pasang. Berarti kalau misalkan kasus 1. Kasus 1 itu ngambil 3 hitam. 3 hitam. 3 hitam itu kasus terburuknya apa nih? 3 hitam berarti 6 hitam. Berarti 5 itu harus hitam. Terus sama 1 itu harus putih. Kalau si Mishim udah ngambil 6 kaos kaki nih. Dari 6 kaos kaki itu 5 kaos kaki hitam dan 1 kaos kaki putih. Akibatnya kalau si Mishim mengambil 1 lagi kaos kaki, kan dia dapatnya pasti hitam atau putih kan. Berarti karena dia dapatnya pasti, kalau dia dapat hitam, maka yang terjadi tuh 3 pasang hitam. Tapi kalau si Mishim ngambilnya pas yang putih, karena dia juga nggak tahu, berarti 2H sama 1P kan. Oke, berarti di sini Mishim harus ngambil berapa nih? Ini udah 3 pasang kan? Oh udah sih, 2 hitam sama 1 putih. Kalau keambil hitam berarti ini udah 3 pasang. Ini berarti ngambilnya berapa tuh? Ini 5. Kok 5? Ini 6. Terus ini ngambil 1. Berarti dia 7 kali. Oke, apakah 7 kali yang paling sedikit? Kalau 3 hitam. Oke. Sekarang misalkan kasus 2. Ada yang lebih sedikit nggak? Kita cari juga yang ini. 2H, 1P. 2 hitam, 1 putih tadi ngambilnya juga bisa apa? Ngambilnya dari 5H, 1P. Ini juga bisa ya. Sama 1P sama ngambil apa lagi nih? 2 kaos kaki hitam dan 1 kaos kaki putih. 3 hitam. Yang putih tuh anggap aja udah keambil. 3 hitam terus 3 putih.
Udah keambil. Kan kalau misalkan satu putih belum, dua putih belum. Kasus terburuknya berarti saat keambil 3 hitam sama 3 putih. Oke, berarti ini berapa kali nih? 3 hitam, 3 putih, misalkan dia keambil. Misalkan kita udah sampai 3 hitam, 3 putih. Kalau kita dapatnya setelah kita dapat 3 hitam sama 3 putih, pasti warna hitam kan? Karena tadi yang putih kan cuma 3. Berarti dapatnya tuh 3 hitam, 3 putih. Itu 6 kali pengambilan, dia harus ngambil satu lagi biar jadi pasti didapatkan 2 hitam dan 1 putih. Berarti pengambilannya berapa kali dong? Berarti ngambilnya juga 7 kali. Ada kasus lain nggak ya? Kayaknya udah nggak ada ya. 51 sama 33. 2 hitam 1 putih. 1 hitam nggak mungkin. Ya udah berarti kasusnya cuma 2 ini. Dan karena di kedua kasus ini jawabannya tuh sama-sama 7 gitu, nggak ada yang lebih kecil dan lebih pasti. Keduanya udah pasti kalau ngambil 7 kali tuh selalu dapat 2 hitam 1 putih atau 3 hitam 0 putih, yang dimana itu semua adalah 3 pasang kaos kaki yang warnanya bersesuaian. Jadi pengambilan yang harus dilakukan minimal adalah 7 kali. Kok ke bawah? Ya udahlah ya, yang penting minimal adalah 7 kali. Oke, sekian pembahasan soal pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena kapan itu kakak kurang teliti jawab soalnya. Oke, semangat terus.